teman-teman peserta seminar kerelawanan Reaksi Gamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan saya Claudia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu kerelawanan dan juga mengenal psychological first aid serta penyintas dengan disabilitas. Ya, ini sekedar outline ya materi hari ini, apa yang akan kita pelajari bersama. Kita akan memulai dengan apa itu bencana dulu, apa itu krisis, kemudian kita akan mengenal sedikit tentang apa itu relawan, apa itu kerelawanan. Dari sana kita akan sharing, kita akan belajar tentang psychological first aid atau PFA dan mengenal penyintas atau korban bencana dengan disabilitas atau ya mungkin teman-teman kenal dengan difabel. Pertama kita akan mengenal dulu apa sih itu krisis dan bencana. Ya, situasi krisis. Bisa jadi teman-teman sudah sering mendengar apa sih itu bencana, apa sih itu krisis gitu. Nah, dasarnya bencana itu ialah situasi krisis. Lalu situasi krisis itu, krisis merupakan sebuah kondisi berbahaya, genting, dan diharapkan untuk terjadi. Satu hal yang kemudian penting untuk kita lihat apa dampak dari krisis itu adalah krisis itu merupakan suatu titik balik dalam setiap hal atau a turning point in the course of anything, apapun itu. Keseharian, kegiatan sehari-hari kita, pekerjaan, sosial, dan kemudian itu menimbulkan reaksi fisik, sosial, dan psikologis. Teman-teman mungkin bisa terbayang nih, apa saja untuk situasi krisis? Ada banyak hal, dari hal yang mungkin sifatnya umum, sifatnya melibatkan banyak orang seperti bencana alam, kecelakaan transportasi umum, konflik antar suku, itu juga merupakan termasuk krisis. Dan selanjutnya ada juga yang lebih sempit lagi yang mempengaruhi masing-masing individu, bisa jadi kejadian yang mempengaruhi seseorang seperti kecelakaan motor sehari-hari. Teman-teman pernah berkendara melihat ada sebuah kecelakaan antar pengendara, itu merupakan sebuah kejadian krisis bagi orang yang terlibat. Kemudian perampokan, kebakaran, dan juga hal yang sedang kita alami saat ini 2 tahun belakangan, yaitu pandemi atau penyakit menular. Itu kita sudah mengenal apa itu krisis ya. Dan coba teman-teman refleksikan, silakan bisa teman bayangkan saja atau teman-teman catat, dalam situasi sulit, genting atau buruk yang tadi kita sebut krisis, apa saja ketidaknyamanan psikologis yang teman-teman alami? Rasa sedih, rasa takut, rasa was-was, cemas, khawatir, adakah perasaan-perasaan itu yang disebut dengan ketidaknyamanan psikologis? Dan kemudian kita pikirkan kembali, kita ingat-ingat kembali saat itu, saat ada di situasi krisis, apa yang sudah kita lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis itu? Apakah mencari bantuan, apakah menangis, atau apa gitu? Itu sekedar refleksi saja. Ya, selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih praktikal, macam-macam bencana itu sendiri. Kita tadi sudah ketahui bersama bahwa salah satu bentuk kejadian krisis adalah bencana alam. Maka ternyata bencana itu ada macam-macamnya sendiri, tidak melulu tentang bencana alam saja. Pertama ada bencana geologis yang akrab sudah kita lihat ya, sudah kita ketahui gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dan bencana-bencana geologis lainnya. Kemudian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung berkaitan dengan cuaca. Kemudian bencana sosial seperti kerusuhan, tadi ada konflik antar suku, konflik bersenjata, krisis ekonomi yang melibatkan banyak anarkisme yang terjadi, kemudian terorisme merupakan salah satu bencana sosial juga. Bencana teknologi pun ada, ya seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan industri, bencana transportasi yang tadi kita bahas bersama. Kita masuk lebih dalam tentang bagaimana psikologi itu melihat bencana dalam perspektif psikologi. Apa sih yang kemudian kita lihat dalam lensa psikologi sebuah bencana itu seperti apa sih begitu? Kita tahu bahwa bencana itu dalam psikologi, hal yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan adalah karakteristik dari dampak kehancuran dari sebuah peristiwa bencana itu. Jadi itu acuan yang kemudian menjadi catatan penting, menjadi asesmen awal saat sebuah bencana terjadi. Dampaknya seperti apa? Karakteristik dari kehancuran yang terjadi itu seperti apa? Tidak hanya kehancuran fisik, tapi kemudian dampak-dampak dari kehancuran itu apa yang diakibatkan. Kemudian itu menjadi tolak ukur atau sebagai acuan untuk mendesain sebuah intervensi atau kemudian proses rekonstruksi atau pemulihan dari bencana itu. Dan yang kedua, peristiwa sebagai gangguan terhadap normalitas. Ini sangat sederhana dan sangat mudah kita pahami teman-teman. Bencana itu datang tiba-tiba, tidak kita harapkan. Kemudian saat bencana itu datang,
itu mengganggu normalitas, mengganggu keseharian kita, mengganggu ritme yang setiap hari sudah kita bangun. Kemudian itu kita sebut dengan gangguan terhadap normalitas. Kemudian biasanya terjadi di suatu waktu, tapi terkadang juga sebagai sebuah proses. Dimaksud di sini adalah bencana bisa jadi kemudian proses dari tidak hanya satu waktu terjadi kemudian berhenti, tapi bisa jadi itu menjadi proses yang memiliki timeline yang cukup panjang seperti itu. Karena pada intinya ialah krisis gitu ya. Setiap hari di kehidupan sehari-hari bisa jadi kita menemui situasi-situasi krisis, baik kecil maupun besar. Kemudian juga adanya disfungsi atau tekanan sehingga memerlukan bantuan dari pihak eksternal. Kita sebagai penyintas, kita sebagai korban dari kejadian krisis atau bencana tersebut, kita perlu dibantuan dari pihak eksternal karena kita tidak berdaya untuk kemudian merespon tekanan atau disfungsi atau ketidaknormalan yang kemudian kita alami karena bencana itu gitu. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang bencana dalam perspektif psikologi. Sekarang kita dalami lagi, apa sih dampak-dampak psikologis yang kemudian terjadi pada penyintas bencana. Oke, di sini kita di sini kita lihat apa sih, mungkin teman-teman tahu, teman-teman pernah merasakan apa saja sih reaksi terhadap kondisi bencana atau krisis yang terjadi di tengah penyintas bencana. Ini teman-teman bisa temui seperti gejala fisik, rasa cemas, rasa takut, menangis, berduka, dan sedih yang kemudian berkepanjangan, rasa bersalah karena dia tidak mampu untuk menyelamatkan keluarganya, banyak ditemui di penyintas pencana alam. Dan juga kesenangan yang berlebihan selamat, bahkan ada juga yang merasakan seperti itu, merasa lucky, merasa beruntung, yang kemudian berkepanjangan seperti itu. Kemudian merasa waspada, jadi mudah terkejut. Saya ingat dulu saat menjadi penyintas gempa Jogja, beberapa waktu setelah kejadian itu, setelah bencana itu, saya menjadi orang yang kemudian kagetan, saya gampang panik kalau mendengar suara besar. Itu bagian dari reaksi karena sebagai penyintas seperti itu. Kemudian mudah marah, mudah terganggu, terdiam, menarik diri. Kemudian kita sebut ada juga disorientasi. Ini situasi kondisi yang lebih serius lagi ya dari seorang penyintas. Bagaimana ia udah nggak tahu namanya, shock karena shock itu sendiri dia berasal dari mana atau tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian dia lebih diam, banyak juga ditemui. Kemudian tidak menanggapi orang sekitarnya, tidak berbicara sama sekali, merasa bingung, mati rasa. Lalu kita mulai masuk nih ke relawan itu sendiri. Relawan di setting bencana seperti apa sih? Teman-teman pasti mengenal relawan di setting bencana. Ada yang kemudian relawan tergabung dalam pemerintahan seperti Tim SAR, BPBD, BNPB, atau mungkin relawan-relawan yang tergabung di beberapa komunitas-komunitas, beberapa jaringan-jaringan komunitas masyarakat seperti itu, atau organisasi masyarakat seperti itu, atau bahkan mungkin relawan yang dari latar belakang pendidikan seperti relawan dari universitas, relawan dari sekolah-sekolah seperti itu. Dan juga nggak sedikit juga yang relawan secara individu yang benar-benar datang tanpa latar belakang institusi atau instansi manapun. Tapi hakikatnya apa sih relawan pada setting bencana? Relawan pada setting bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pasca bencana. Sederhana sekali definisinya, karena pada intinya ya relawan dari manapun itu memiliki kesamaan, yaitu ya kesamaan secara kepedulian, empati, dan kemampuan yang masing-masing dimiliki begitu, yang sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan atau pemulihan bencana itu sendiri. Nah, next. Oke. Kemudian kalau kita tanya apa sih peran relawan pada setting bencana itu apa saja gitu. Sebenarnya kita bisa membagi timeline fase dari sebuah bencana, jadi atau fase mitigasi, saat setelah, dan fase setelah rekonstruksi atau pada masa rekonstruksi seperti itu. Masa sebelum kita sebut dengan masa mitigasi, pengurangan risiko bencana. Jadi di sana banyak pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, untuk relawan itu sendiri, untuk aparat yang ada di masyarakat seperti itu, untuk pelatihan dasar kebencanaan, simulasi bencana, dan kesiapsiagaan. Nah, itu di sebelum. Itu perannya relawan tuh tidak hanya saat bencana itu terjadi berarti ya. Lalu saat setelah, benar-benar
menit setelah bencana itu terjadi. Kita sebut juga dengan kesiapsiagaan. Di sana ada kaji cepat atau rapid assessment yang mengakses atau melihat dampak yang ditimbulkan bencana itu apa saja, baik secara teknis, kerusakan infrastruktur, korban jiwa, maupun sampai dengan situasi psikologisnya atau kondisi psikologis warga di sana, seperti itu. Kemudian pencarian, di sana ada tim yang kemudian adalah terlatih di proses pencarian korban. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya yang jelas tidak bisa ditunda gitu. Kemudian perlindungan kelompok rentan apa saja seperti lansia, anak-anak, kelompok disabilitas, dan perempuan yang mengandung, seperti itu. Ini kemudian menjadi catatan penting dari penyintas yang selamat, seperti itu. Kemudian sistem informasi, relawan Pak sangat butuh untuk memahami, menguasai akses informasi dan memberi akses informasi itu kepada dan seperti saat bertugas di pengungsian misalnya. Itu berkaitan juga nih nanti dengan PFA yang akan kita pelajari Batu. Kemudian sampai ke pendampingan psikososial atau pemulihan secara psikologis, seperti itu. Kemudian jauh setelah bencana itu terjadi, sekitar tadi kita tahu 3 bulan sampai 1 tahun, ada masa yang kita kenal dengan rekonstruksi. Di sana mulai pemulihan fisik, membangun infra umum, membangun pemukiman kembali, dan sampai ke arah pemulihan psikososial juga tetap dilakukan, tidak terputus di sana. Kemudian pengolahan data kerusakan juga sampai di masa rekonstruksi. Next, ya. Kalau ditanya terus relawan itu seperti apa ya, relawan bencana itu orang yang seperti apa sih, harus bisa apa sih, itu pertanyaan yang pasti sering kita pertanyakan ya, sering muncul. Yang pertama, sederhananya 7 poin ini yang basic, yang dasar, karena tadi banyak relawan tuh macam-macam ya, bisa jadi akan lebih dalam, tapi ini sekedar basic atau dasar, keterampilan dasar yang patut dimiliki. Yang pertama, ada kemampuan dasar survival skills atau kemampuan untuk bertahan hidup. Seminim-minimnya seorang relawan perlu menyadari bahwa hal ini penting. Survival skills itu penting. Bagaimana saat nanti kita tidak tahu benar-benar sebelum kita sampai di setting bencana, setting pasca bencana di posko, di pengungsian itu situasinya seperti apa, apakah sudah ada makanan di sana, apakah sudah ada bahan makanan, sanitasinya seperti apa, apakah sudah ada, misalnya pada lagi musim hujan, apa sumber-sumber api, sumber-sumber untuk masak, sumber-sumber listrik itu bagaimana, kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan betul situasinya, walaupun sebenarnya kita bisa juga nih asesmen dari jarak jauh, tapi benar-benar survival skills ini dibutuhkan untuk kemudian orang ini tidak bergantung pada fasilitas-fasilitas yang memudahkan setiap harinya. Misal kita punya dapur di rumah, belum tentu di pengungsian kemudian sudah ada dapurnya. Kita harus mulai menata ulang itu dari awal gitu sebagai seorang relawan. Jadi itu penting ya, kemampuan survival skills. Kemudian yang kedua, ada kemampuan mengelola empati dengan baik. Ini yang juga perlu diperhatikan karena orang yang kemudian over empathize atau berempati secara berlebihan itu tidak baik untuk dirinya dan untuk orang yang kemudian dia dampingi, untuk penyintasnya itu tidak baik juga. Jadi kita sebutnya dengan mengelola empati. Kalau tidak punya empati juga, ya bisa jadi nggak akan sampai juga nih, nggak akan menjadi relawan juga nih. Kemudian kalau secara empati itu tidak ada panggilan untuk tergabung di lapangan. Jadi mengelola empati itu baik. Dan mengelola empati ini juga paham betul kapan saya harus mendampingi, kapan saya harus menarik diri dulu dari penyintas, itu cukup baik untuk dilakukan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk manajemen stres. Seperti kita tahu, situasi krisis tadi, situasi yang sangat menekan, di pasca bencana pun banyak pasti situasi-situasi yang membuat relawan ini ada di posisi yang menekan, banyak kesulitan yang dialami yang sebelumnya di tempat asal nggak ada, tapi di setting bencana, di setting pasca bencana ini ia temui gitu. Jadi manajemen stres itu sangat diperlukan. Teamwork yang baik juga, kita harus mengingat, relawan harus mengingat bahwa di sana ialah kerja tim, kerja kelompok, bukan kerja individu. Bukan hanya Claudia yang kemudian menjadi relawan di sana dan hanya Claudia yang kemudian bisa membantu masing-masing di penyintas di sana. Itu sangat tidak disarankan karena sekali lagi tidak ada relawan yang hanya bekerja sendiri. Satu hal di sana berjejaring, saling bekerja sama,
dan itu yang harus diingat terus gitu. Jadi karena biasanya kan tadi ada keinginan-keinginan pribadi, rasa-rasa heroisme nih. Satu orang, misalnya saya baru pertama kali untuk terjun ke lapangan, saya merasa kemudian jiwa-jiwa pahlawan itu sangat memuncak, kemudian saya nggak berhenti tiap hari keliling ke posko-posko sampai saya tinggalkan tim saya misalnya, dan saya nggak tahu, nggak terupdate nih temuan-temuan di lapangan seperti apa. Nah itu teamwork yang buruk, dan harus kita ingat selalu bahwa dasarnya ialah teamwork. Kemudian adalah selanjutnya pengetahuan umum mengenai pengelolaan logistik dan sanitasi. Ini juga pengalaman yang pengetahuan yang seminim mungkin kita kenal. Pengelolaan logistik itu seperti apa? Banyak pelatihan-pelatihan logistik kebencanaan. Repsi Gama juga beberapa kali melakukan itu, dan juga kita diajarin nanti di sana seperti apa sih mengelola logistik bantuan itu, logistik makanan, baik logistik untuk pengadaan barang maupun bahan untuk pembangunan infrastruktur kembali, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah ekspektasi yang sesuai. Ekspektasi yang sesuai itu seperti apa? Jadi tadi balik lagi ke arah kayak survival skills tadi. Kita perlu sadar bahwa di sana itu ya tidak seperti di tempat tinggal kita, tidak seperti di tempat asal kita. Pasti banyak kondisi-kondisi yang serba kekurangan, dan di sana kita bisa masuk celah untuk menutupi atau melengkapi yang tadinya kurang gitu. Kemudian kemampuan pertolongan pertama medis atau juga psychological first aid atau PFA. Apa sih itu PFA pada setting bencana? Saya yakin teman-teman sudah pernah mengenal, sudah pernah mendengar apa itu PFA. Ya, PFA itu adalah alat, keterampilan, cara, tindakan yang digunakan untuk membekali diri ketika merespons seseorang yang berada dalam kesulitan atau berada di dalam masa krisis. Apa sih, berupa apa? Berupa pertolongan, intervensi psikologis, tindakan yang singkat, praktis, dan fleksibel untuk memberikan bantuan pada individu, keluarga, dan masyarakat yang menderita karena baru saja mengalami peristiwa krisis atau bentuk penyintas bencana dalam keadaan darurat dan tadi lagi bencana. Dan kalau kita membayangkan, teman-teman sudah pernah mendengar P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, di sana first aid kita sering sebut. Apa sih kemudian perannya, fungsinya apa di sana untuk mengurangi ketidaknyamanan tubuh karena luka fisik. Nah, mudahnya berarti psychological first aid ini prinsipnya sama, namun tujuannya ialah mengurangi ketidaknyamanan psikologis baik secara batin, pikiran maupun perasaan karena situasi yang sulit tadi. Seperti itu. Nah, juga PFA itu merupakan bantuan yang manusiawi, suportif, dan praktis. Dan ini melibatkan apa saja? Perawatan dan dukungan praktis, mempertimbangkan kebutuhan dan fokus dari para penyintas pada saat setelah terjadinya peristiwa, dan juga membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi ya, mendengarkan namun tidak menekan, membuat orang lain merasa nyaman dan membantu mereka merasa tenang karena dibersamai oleh kita, membantu orang lain untuk terhubung ke informasi lain dan dukungan sosial. Tadi berkaitan dengan akses informasi ya, kita sudah membahas di peran relawan tadi, ternyata beririsan nih dengan apa yang kita lakukan PFA. Kemudian selanjutnya adalah melindungi orang dari bahaya lebih lanjut, jadi jangan sampai terulang menjadi korban. Misalnya kita lihat lagi apakah di posko itu sudah cukup aman, secara letak geografis kanan kiri depan belakangnya, adakah resiko-risiko untuk terjadinya dampak dari bencana itu lebih lanjut begitu. Dan yang perlu kita ingat, PFA itu mungkin terdengar namanya ini sangat profesional gitu ya, ini sangat hal yang kemudian hanya saja bisa dilakukan oleh profesional. Ternyata PFA ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh profesional, dan juga bukan konseling profesional, bukan psychological debriefing, bukan meminta orang untuk menganalisis apa yang terjadi. Dan meskipun dalam PFA salah satu yang dilakukan adalah mendengarkan, namun tidak memaksa orang lain untuk bercerita perasaan dan reaksi mereka terhadap peristiwa besar tersebut. Jadi sesederhana kita ada di sana, kita hadir, dan tidak ada paksaan dari kita untuk kemudian penyintas ini bercerita ya, bukan interview, bukan wawancara seperti itu, tapi murni kita berbaur, dan saat ada penyintas yang kemudian ingin bercerita ya akan kita dengarkan. Namun bagi penyintas yang kemudian lebih banyak menjaga, menarik diri dari keramaian pun, itu menjadi salah satu dinamika kita melakukan PFA itu. Jadi tidak ada paksaan di sini. Lalu pertanyaannya, tadi kita udah mengenal ya secara definitif PFA itu. Terus lalu ada pertanyaan, kenapa sih harus ada PFA gitu? Yang pertama adalah sama halnya seperti P3K, karena tadi ada luka secara psikologis yang bisa jadi terjadi, ya berarti
PFA perlu karena gangguan emosi tidak selalu terlihat seperti luka fisik, namun sama-sama menyakitkan dan melemahkan, serta punya dampak serius jika tidak ditanggulangi. Kemudian semua orang yang mengalami bencana pasti terdampak secara emosional. Tidak sama dengan gangguan mental ya, tapi gangguan secara emosional, dampak secara emosional itu pasti ada, baik dalam skala ringan sampai ke lanjut gitu ya, masing-masing orang berbeda. Sehingga membutuhkan bantuan psikologis awal maupun berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatifnya stres itu, tekanan tadi. Dan orang-orang akan lebih cepat memulihkan diri dalam jangka panjang jika mereka, maksudnya di sini ya, jika mereka menerima PFA atau dilakukan PFA di mereka seperti itu. Kemudian merasa aman, terhubung dengan orang lain, tenang dan penuh harapan. Harapan ini kan kemudian yang perlu dijaga ya bagi kelompok penyintas, bagi seorang penyintas. Kemudian PFA ini kemudian membuat penyintas memiliki akses terhadap dukungan sosial, fisik, dan emosional begitu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mendapatkan kembali rasa kontrol mereka untuk dapat membantu diri mereka sendiri gitu. Jadi untuk kembali berdaya kembali, membuat mereka teraktualisasi. Jadi tidak sebatas menerima pertolongan saja, tapi mendapatkan kembali kontrol diri untuk oke, saya akan segera kembali ke peran-peran saya sebelumnya seperti itu. Kemudian kepada siapa sih PFA ini diberikan? Jelas, pertama orang-orang yang sedang dalam tekanan yang baru saja mengalami kejadian yang sangat menekan. Kemudian juga dapat diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Jadi tidak hanya berbatas usia ya teman-teman ya. Jadi bisa diberikan pada usia anak, metodenya pasti berbeda, dan juga pada dewasa, lansia. Dan tidak semua mengalami kejadian tersebut membutuhkan atau menginginkan PFA. Kata kuncinya adalah menginginkan ini ya. Jadi bisa jadi dia membutuhkan sebenarnya tugas ini, tapi dia belum ingin, dia nggak ingin, dia tidak ingin diajak ngobrol, dia hanya ingin diem dulu aja. Pun bisa, itu butuh waktu. Kita berikan ruang, kita berikan waktu, yang penting kita selalu membersamai saja, menemani, hadir, itu sudah cukup sebagai awal kita melakukan PFA. Kemudian jangan memaksakan pada orang yang tidak menginginkan PFA, tapi buat dia untuk ditemui oleh yang membutuhkan. Nyambung dengan poin sebelumnya ya, jadi kita sebisa mungkin berusaha untuk approachable, mudah didatangi, mudah ditemukan, sehingga sewaktu-waktu ada penyintas yang membutuhkan tuh tidak lama untuk mengakses bantuan atau menghubungi kita sebagai relawan. Masih nyambung kepada siapa nih PFA diberikan nih, kelompok-kelompoknya secara spesifik siapa saja. Yang jelas orang yang membutuhkan perhatian khusus agar kemudian dia aman untuk mengakses bantuan. Ada anak dan remaja, terutama mereka yang terpisah nih dari orang tua atau pengasuhnya. Kita bisa menjadi pendamping sementara selama mereka ada di pengungsian atau posko. Kemudian orang yang dengan kondisi tertentu atau disabilitas, kondisi medis tertentu yang misalnya saat itu sedang sakit, sedang butuh penanganan medis khusus gitu. Lansia atau yang punya penyakit kronis gitu, orang yang sedang mengandung, perempuan sedang mengandung, balita, kelompok-kelompok disabilitas, dan juga orang yang memiliki resiko diskriminasi atau kekerasan. Perempuan sangat rentan untuk diskriminasi begitu. Kemudian kelompok etnis atau agama, dan juga misalnya seks gender minority misalnya. Jadi orang dengan seks gender minoritas seperti itu kan bisa jadi saat di pemukiman sebelumnya dia banyak menerima penolakan atau banyak dikucilkan, didiskriminasi. Nah, saat di posko pengungsian ya kita harus perhatikan, kita harus pikirkan bahwa PFA ini diperlukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kapan sih PFA ini diberikan? Jawabannya segera setelah terpapar dengan peristiwa krisis yang terjadi, atau kadang bisa jadi beberapa hari atau minggu setelahnya, setelah masa asesmen itu dilakukan. Jadi setelah misalnya tim relawan psikologi nih sudah mendapatkan hasil asesmen, sudah ada pemetaan situasi psikologis di sana seperti apa. Karena pada dasarnya respon psikologis seseorang tuh bisa jadi saat pasca terjadinya bencana itu sangat merata, sangat mudah dipahami begitu. Jadi bisa jadi lebih tepat saat kita berikan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya gitu. Tidak benar-benar saat pasca terjadi bencananya gitu. Dan setelah bencana nanti juga ada psychological care, kemudian mengembalikan fungsi tadi, karena pada dasarnya kan PFA penanganan first aid, penanganan pertama yang diberikan pasca kejadian krisis. Pertanyaannya, di mana PFA diberikan? Apakah butuh ruangan khusus, ruangan yang tutup atau seperti apa? Nah, sebenarnya di mana saja sih selama teman-teman cukup aman, penyintasnya aman untuk berada di sana. Lebih baik juga saat misalnya itu dibutuhkan, saat penyintas membutuhkan ya, kalau memang ada butuh ruang privasi tersendiri, ya tidak masalah untuk diberikan saat itu memungkinkan di setting bencana ya, untuk menjaga kerahasiaan dan harga diri dari penyintas itu sendiri. Gitu. Jadi kita selalu bertanya di sini, apakah mau dilakukan di sini, atau misalnya mau ngobrol di sini, Pak, Bu, mau ngobrol di sini, atau kita mau ngobrol di mana, kita cari tempat, atau mau ngobrol di sekretariatan misalnya di posko seperti itu.
Dan pada masa ini juga saya mau mengingatkan nih untuk didasarkan dengan protokol kesehatan COVID-19 gitu ya, karena dia tidak boleh lupa juga nih karena pandemi belum selesai. Prinsip tindakan PFA seperti apa sih? Jadi teman-teman ingat ada prepare dan 3L atau look, listen, link. Prinsipnya seperti ini teman-teman. Saat kita ada di posisi sebagai relawan atau calon relawan yang akan terjun ke setting pasca bencana, kita perlu prepare di sini. Ada tahapan prepare. PFA bahkan kita mulai dari sebelum kita sampai ke areanya atau ke daerah pasca bencananya. Dengan gimana nih prepare-nya, yang mempelajari kejadian krisis bencana yang terjadi itu apa sih? Kita sudah punya data nih, bantuan dan fasilitas yang tersedia yang sudah diberikan itu apa saja. Kemudian kita ketahui juga nih kondisi keselamatan dan keamanannya bagaimana gitu. Look, mengamati. Saat kita datang, tidak serta-merta kemudian ada dorongan untuk harus kita segera berinteraksi atau kita harus buru-buru untuk oke nih kita harus PFA ini sekarang. Tidak serigid itu ya teman-teman, tidak sekaku itu. Jadi sangat cair. PFA ini sangat cair, teman-teman memulai dengan tahap look dulu, mengamati apa sih kondisi keamanannya seperti apa, tadi cross-checking dengan data asesmen yang sudah kita punya gitu. Apakah cocok ataukah kemudian ada perbedaan yang perlu di follow up begitu. Kemudian mengamati orang dengan kebutuhan dasar yang mendesak seperti makanan, minuman, dan juga mengamati orang dengan reaksi stres serius. Bisa jadi sudah terlihat ya, misal orang yang terlalu menarik diri sehingga menolak untuk didekati, misalnya menolak untuk diajak ngobrol, atau kemudian ada juga yang bisa jadi malah cenderung banyak bicara, banyak ngobrol, atau banyak kemudian dia jadi lupa untuk care-nya, untuk self care-nya gitu. Untuk itu banyak juga ditemui. Kemudian listen atau mendengar, kita bisa nih mulai kontak dengan orang yang membutuhkan bantuan, menanyakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Dan juga terakhir adalah link di sini kita membantu penyintas mengidentifikasi permasalahannya. Tadi kan udah dengar nih, kita sudah mendengar apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keluh kesahnya. Kita bisa nih mulai membantu untuk mengidentifikasi mana yang prioritas dulu, mana yang bisa diberikan bantuan dulu, seperti itu. Yang kemudian kedua, membantu penyintas dalam menghadapi masalah, masih berkaitan dengan poin 1 ya. Kemudian memberikan informasi, kita beri akses informasi, misalnya dia punya anak balita dan ternyata belum ada bantuan susu nih. Ternyata misal di poskonya ada, tapi penyintasnya harus didata dulu dan ternyata ibunya ini belum didata. Nah, itu informasi-informasi yang seperti itu yang harus kita ketahui dulu. Kemudian kita kasih nih informasinya ke penyintas, kita berikan aksesnya. Kemudian menghubungkan dengan orang yang disayangi. Ini sangat mungkin ya dalam situasi bencana yang besar, banyak anggota keluarga yang terpisah. Ada kemudian peran-peran relawan itu penting untuk kembali menghubungkan orang-orang anggota keluarga yang tadinya dipisah. Nah, seperti itu. Tapi dengan juga tidak menjanjikan, kita hanya mencatat bahwa ini salah satu peran yang juga penting gitu. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya, tapi saya izin untuk saya skip ya teman-teman ya. Silakan nanti dibaca, saya akan share materinya. Slide sedikit aja, saya ingin membahas tentang building rapport nih teman-teman. Building rapport itu apa sih? Kok namanya seperti sulit gitu ya? Tapi sebenarnya building rapport ini ya sederhananya seperti berbaur atau PDKT seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita datang sebagai orang dari daerah lain, sebagai orang asing, kemudian tidak ada pendekatan yang perlahan kita lakukan. Jadi rapport ini proses membangun koneksi antara satu orang dengan orang lainnya. Biasanya didasarkan pada pengalaman atau pandangan yang bersama. Kan misalnya kita mulai dengan candaan, kita mulai dengan bercanda, suara humor yang sama, itu building rapport yang sangat natural ya, bisa kita lakukan sebagai seorang relawan. Kemudian building rapport ini cenderung menjadi hal yang paling penting di awal perkenalan atau hubungan relasi. Nah, hubungan yang tercipta nanti akan membentuk trust. Kalau orang sudah nyaman dengan kita, siapapun itu ya, building rapport tidak cuma sama penyintas tapi sama relawan lainnya pun kita butuh untuk melakukan building rapport. Hal yang dipertimbangkan dalam membangun rapport ada beberapa hal seperti latar belakang suku, agama, etnis, dan kesehariannya. Semakin kita mengenal, semakin mudah untuk kita membangun kedekatan itu, membangun rapportnya. Kemudian rutinitas di sekitar tempat terjadi bencana itu seperti apa, sampai ke bantuan yang diberikan lagi sebagai penyintas, seperti itu. Ini sedikit hal yang perlu kita ingat kalau kita melakukan PFA. Sebaiknya dihindari itu apa? Berarti kita perlu menghindari over attach, teman-teman. Ada istilah over attach. Over attach itu seperti kelekatan yang terlalu terjalin atau terlalu lekat dengan
penyintas seperti itu. Kadang jarang misalnya terjadi di anak-anak ya, misalnya kita kemudian menjadi sangat lekat, sangat dekat, terlalu dekat bahkan dengan beberapa anak gitu. Itu kemudian hal yang harus patut dihindari, karena tadi kita perlu mengelola empati. Anak-anak tersebut atau penyintas juga perlu ruang untuk kemudian dia merasa punya kontrol diri, nggak cuma bergantung dengan relawannya gitu. Itu harus kita hati-hati. Yang kedua yang patut kita ingat adalah wisata bencana seperti yang ada di foto ya. Jangan sampai kita datang sebagai relawan di sana malah lebih banyak menghabiskan waktu buat foto-foto, update sosial media, update Snapgram, update TikTok misalnya ya. Terus kita harus sensitif, kita harus peka dengan hal itu. Di sana kita ada tugas yang kita lakukan, tidak sebatas hanya ya bukan wisata bencana yang kita lakukan di sana. Kemudian jangan menjanjikan sesuatu pada penyintas apapun itu, karena pada intinya kalau misalnya tidak kita penuhi, itu menjadi hal yang sangat menyedihkan atau mengecewakan bagi penyintas itu sendiri, karena ada harapan kalau misalnya kita menjanjikan kan kemudian dia akan jadi berharap sekali gitu kan. Yang terakhir ialah mengekspos identitas asli dan bagikan kontak. Ini yang sudah sering dilakukan ya oleh relawan-relawan yang pasti sudah terbiasa. Ada mungkin yang menggunakan nama lapangan sendiri, ada yang juga membatasi diri lah, tidak membagikan kontak pribadi, karena bisa jadi nanti dia akan dihubungi, dicari sama si penyintasnya. Padahal peran relawan ini merata ya, tidak hanya mendampingi satu penyintas doang atau 2 penyintas doang pada satu posko misalnya. Bagaimana sih saat kita bertemu dengan penyintas bencana ini dengan disabilitas atau penyandang disabilitas? Apakah ada pendampingan khusus ataukah kita ada pengetahuan yang perlu kita ketahui nih apa saja? Saya akan mulai dulu dari siapa sih penyandang disabilitas. Kita coba mengenal teman-teman. Penyandang disabilitas ini seorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Dan ini terjadi atau dialami dalam jangka waktu yang lama, dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, dan juga bisa mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya atau dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu yang kemudian secara definisi kita sebut dengan penyandang disabilitas. Di poin ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk memahami disabilitas secara lebih utuh ya. Kita perlu melihat disabilitas ini dari 2 arah gitu. Yang pertama, disabilitas ya orang-orang yang memiliki keterbatasan tertentu betul. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ada hambatan nih di lingkungannya. Misal di situasi pasca bencana, ada orang dengan wheelchair, dengan kursi roda, tapi ternyata poskonya itu ada tanjakannya itu pakai tangga gitu misalnya. Nggak ada area yang kemudian bisa dilalui oleh kursi roda. Nah itu kan berarti hambatannya nggak cuma dari individunya, tapi hambatan juga ada di lingkungan loh, sehingga lingkungan itu dalam tanda kutip gagal untuk merespon hambatan dari individu tadi gitu. Padahal sebenarnya hambatan dalam lingkungan itu nggak ada, orang-orang individu tadi udah nggak punya keterbatasan dong, berarti dia bisa nih mengakses gitu. Jadi yang perlu kita tambah, perlu kita ketahui lebih luas adalah ternyata yang membuat disabilitas ini sendiri ya bisa jadi karena lingkungan yang belum siap untuk merespon hambatannya gitu. Hambatannya ada di lingkungan sendiri seperti itu. Dan yang poin terakhir adalah orang-orang yang menentukan kebijakan publik. Bisa jadi tadi penyedia-penyedia layanan, pengurus-pengurus di poskonya itu tidak memikirkan kebutuhan dalam lingkungan tadi, sehingga terjadilah sebuah kondisi disabilitas ini seperti itu. Tantangannya seperti apa sih penyandang disabilitas itu tuh? Yang pertama, kondisi secara individu penyandang disabilitas baik tubuh, mental, intelektual, serta si penyerta seperti kesehatan dan penyakit bawaan. Yang kedua, bisa jadi kondisi sosial, yaitu lingkungan berkaitan dengan stigma, labeling, pelabelan, dan peminggiran, diskriminasi seperti itu. Yang ketiga adalah tadi kondisi kebijakan dan regulasi yang belum berpihak atau bahkan belum memposisikan seorang disabilitas sebagai warga negara seperti warga negara lainnya yang non-disabilitas seperti itu. Oke, kita masuk ke konteksnya bencana. Lalu seperti apa kalau misalnya kita bertemu dengan penyandang disabilitas sebagai penyintas gitu? Apa sih hal yang pertama yang penting untuk kita lakukan? Jelas pertama adalah memahami kebutuhannya ya. Setelah mengidentifikasi adanya penyandang disabilitas yang jadi penyintas ya, kita paham kebutuhannya apa. Jadi didasarkan pada penilaian personal teman-teman. Kenapa? Apa sih itu penilaian personal? Penilaian personal itu adalah tools atau alat untuk mendata, untuk men-screen, untuk mengassessment kira-kira kebutuhan penyandang disabilitas pada situasi setting pasca bencana itu apa saja gitu. Kenapa sih harus penilaian personal? Karena kebutuhannya itu bersifat spesifik. Jadi ragam disabilitas yang sama bisa jadi memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh sederhana seperti teman-teman tuli gitu, teman-teman tuli dan Rumi Wicara misalnya. Bisa jadi ada
ada 2 orang nih, misalnya 2 orang tuli. Yang satu dia bisa masih bisa membaca, kemampuan untuk membaca oral, jadi dia sudah terbiasa misalnya dulu di rumahnya untuk membaca gerak bibir, gerak mulutnya lawan bicara. Tapi ada satu teman tuli yang dia benar-benar butuh bantuan bahasa isyarat, misalnya dia butuh pendamping, dia butuh juru bahasa isyarat. Nah, itu kan sangat berbeda ya, dan ini kebutuhan ini bisa ditangkap lewat profile assessment atau penilaian personal ini, teman-teman. Contoh lembarnya ada di foto di bawah ini, misalnya itu berisi apa sih? Penilaian personal itu berisi pertanyaan-pertanyaan seputar kebutuhan, dan itu sangat spesifik ya teman-teman ya. Kita ingat bersama bahwa ragam disabilitas yang sama, misalnya sesama ragam disabilitas fisik atau disabilitas netra, belum tentu sama kebutuhannya. Jadi kita mengakomodasi masing-masing kebutuhan spesifik seperti itu. Apa sih siapa saja sih penyandang disabilitas itu? Ragamnya apa saja? Kita menyebutnya dengan ragam ya, ragam disabilitas. Ada disabilitas fisik, intelektual, mental, sensor, dan ganda. Fisik di sini banyak teman-teman, situasi kondisinya ada cerebral palsy, ada paraplegia, ada orang yang ada di atau ada orang yang dengan kursi roda seperti itu, atau kemudian lumpuh layu. Lumpuh layu itu anggota geraknya atau kakinya itu dalam kondisi yang ototnya itu tidak bekerja secara aktif, sehingga kondisinya itu seperti layu, seperti itu, atau seperti tidak aktif seperti itu. Intelektual, grahita, dan kondisi-kondisi intelektual yang lain ya, slow learning atau lambat belajar. Kemudian kondisi mental, sensorik seperti netra, rungu, wicara, itu masuknya ke ragam sensorik. Dan ganda ini tidak boleh dilupakan. Ganda ini berarti satu individu memiliki 2 atau lebih ragam disabilitas itu. Oke, kita akhiri dengan gimana sih etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas itu seperti apa. Yang pertama, perlu kita ingat, kita harus menekankan bahwa penyandang disabilitas itu sebagai pihak utama yang memiliki kebutuhan terhadap dirinya, bukan mengutamakan pihak lain terkait seperti keluarga, pendamping, tetangga, dan pemerintah setempat. Karena nggak jarang ya teman-teman, misal ada di setting bencana, ada beberapa ketahui penyandang disabilitas sebagai penyintas di sana. Tapi saat petugas berkebutuhan tuh malah nanyanya ke keluarganya, nanyanya ke pasangannya, ke tetangganya, atau nanya ke relawan yang sudah mendampingi dia gitu. Sebenarnya itu konsep yang agak keliru ya. Harusnya kita dudukkan bahwa penyandang disabilitas ini ya figur yang sama, dia punya hak yang sama untuk kemudian menyuarakan kebutuhannya itu apa gitu. Jadi sehingga kita dudukkan bahwa penyandang disabilitas ini pihak utama atas dirinya, atas tubuhnya sendiri gitu, tidak diwakilkan oleh pihak lain. Itu konsep yang perlu kita tanam bersama teman-teman. Yang kedua, menawarkan dan bertanya bantuan apa yang dibutuhkan, bukan memaksa memberi bantuan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Terkadang kita sering sekali ya kita ada berlaku sok tahu misalnya, kita lihat misal raga dengan seorang penyintas dengan ragam disabilitas fisik, misal dia paraplegia gitu, terus misalnya dia mau makan gitu, dia mau makan tapi asal kita ambilin aja, karena kita mikir aduh kalau dia jalan ribet lagi, lama, baru medannya susah gitu. Nah, itu shortcut yang harus kita hati-hati. Yang perlu kita lakukan ya apa? Bertanya, menawarkan, Bapak, Ibu, Adik, Mbak, Mas, dapur umumnya di sana, makannya kita ambil langsung ke sana, butuh bantuan untuk diambilkan. Atau kadang ada yang menginginkan untuk ambil sendiri juga ada, saya mau ambil sendiri bisa Mas, dibantu diberikan akses untuk kemudian mengambil makanan itu misalnya, seperti itu. Yang terakhir adalah mempersilakan individu dengan disabilitas melakukan aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan selagi memungkinkan, bukan membuatnya duduk diam dan dilayani. Ini masih berkaitan dengan poin kedua ya. Jadi kita menunjukkan, kita memperlihatkan bahwa ya kalau selagi bisa ya dipersilahkan seperti itu. Tidak memperlakukan seperti seseorang yang tidak punya daya dan upaya gitu. Ya, itu semua yang bisa saya sharing di materi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.